Seni suara nasyid apakah termasuk bagian daripada musik? Jawabannya tentu saja berbeda ya. Musik itu biasanya pakai alat. Sementara Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti di akhir zaman banyak kaum Islam ini yang menganggap halal zina, sutra bagi laki-laki, kemudian khamr dan apa? Alat-alat musik. Rasulullah menyamakan 4 perkara semuanya adalah perkara haram. Ya, disandingkan musik dengan khamr, dengan zina dan sutra bagi laki-laki. Makanya ini biasanya beriringan. Terutama masalah khamr, zina, musik, ini 3 serangkai biasanya. Kadang-kadang tidak ya, tapi biasanya begitu. Bahkan banyak para ulama mengatakan bahwasanya al-ghina, ya disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ghina ruqyatuz zina. Ya, nyanyian yang disertai musik itu adalah mantranya zina. Jadi orang yang suka bernyanyi dan main musik, menikmatinya, itu dia akan melayang, kemudian pikirannya kemana-mana, akhirnya apa? Mudah sekali jatuh kepada perbuatan zina. Makanya musik bukan solusi untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang menjadi solusi adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang gemar musik kemudian juga jatuh kepada perbuatan zina. Karena memang apa yang dikatakan oleh para ulama benar, meskipun diklaim sebagai musik islami, tapi ternyata jatuh kepada perbuatan zina. Itu 3 serangkai, musik, zina, satunya lagi apa? Khamr. Kalau sekarang narkoba. Lihat para pemain musik, penggemar musik jatuh terjerat dalam narkoba. Kalau enggak narkoba, zina. Ini sudah dikatakan zaman dahulu oleh para ulama. Adapun nasyid yang sifatnya tidak pakai musik, ya, dan tidak membuat musik itu dengan mulutnya, kadang-kadang tidak pakai musik tapi mengeluarkan suara musik dari mulut. Apa namanya itu? Kapel. Akapela. Ya. Maka para ulama menyebutkan kalau memang jadinya, hasilnya sama dengan musik, ya sama dengan musik. Hukumnya tidak boleh juga gitu loh. Ya, tapi kalau sekedar bersajak, bersair, melantunkan nasyid, tidak pakai latihan, tidak pakai seni suara, tidak pakai membebani diri, maka ini diizinkan hanya sekedar saja dengan syarat tidak boleh melebihi fokusnya terhadap Al-Quran. Sekarang yang terjadi kan enggak, seni suara nasyid, kemudian nasyid menjadi kehidupan sehari-hari, Al-Qurannya ditinggalkan. Ya, sama dengan yang musik-musik religi itu, akhirnya tidak menyentuh Al-Quran. Yang digemari adalah alat-alat musik, lagu-lagu dan semisalnya. Bahkan ada sebagian yang disebutkan oleh sebagian para ulama, terutama orang Indonesia ya, itu menggunakan lagu-lagu Arab, padahal lagu-lagunya ini bukan religi, tapi disangka ragu religi. Ya, seperti kita terpaksa menyebutkan, antum mungkin sempat mendengar apa? Maghadir. Maghadir itu apa sih? Itu dinyanyikan oleh orang-orang yang berjilbab, ya, pakai sarung, dikira lagu religi, padahal itu lagu-lagu asmara. Ya, itu ceritanya orang yang patah hati kemudian dia mengeluh, maghadir itu takdir. Ya. Ini takdir. Jadi penyesalan gitu loh. Bahkan lagu ini diputar di masjid. Kadang-kadang, padahal lagu asmara seperti ini. Maka ini juga termasuk hal yang negatif, tidak boleh seperti ini. Jadi kadang-kadang kita ini menyangka pokoknya bahasa Arab dikira itu bagus, tidak. Di sana pun juga ada penyanyi, biduanita, cuman enggak terlalu vulgar seperti tempat kita. Ada juga pezina, ya enggak ketara tapi. Jadi jangan dikira kemudian yang berbahasa Arab berarti baik semua. Kadang-kadang bahasa Arab isinya juga cacian, sab, laknat dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga hal-hal yang sifatnya itu negatif. Dahulu ada syair jahiliyah, syair-syair dari kalangan kaum jahiliyah, isinya menyerang Islam, isinya adalah menyebutkan keindahan wanita, isinya adalah asmara. Ini semua ditinggalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, diganti dengan syair-syair yang bermanfaat seperti keagungan Islam,
tentang semangat jihad, tentang kemudian keindahan Islam, kebenaran risalahnya Nabi dan lain sebagainya, ini yang dibolehkan dalam bersyair. Jadi nasyid intinya boleh, tetapi tidak boleh pakai musik, kemudian tidak boleh juga membebani diri hari-harinya untuk nasyid sehingga mengalahkan Al-Quran, ya. Kemudian juga hanya dilakukan hanya sesekali saja, seperti ketika dalam kondisi pekerjaan yang berat, seperti Rasulullah pernah ketika menggali Khandaq, beliau melantunkan beberapa kalimat nasyid, itu pernah, tapi tidak dijadikan yaitu kehidupan sehari-hari itu bernasyid. Allahu a'lam.